sebelumnya kami dan seluruh tim Hitam Putih ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. THR mas, kan saya mau kawin nih mas, ada tahap perlu THR mas. Emang mau kawin? Apa urusannya sama Hari Raya THR? Tunjangan hati yang resah mas. Apa? Tunjangan hati yang resah. Oh, tunjangan hati yang resah ya THR. Nambah-nambah lah buat nikah mas. Oh, nambah ya. Boleh, mau nikah kan? Ya. Nanti saya tambah-tambahin, nggak apa-apa. Saya punya gaun pengantinnya, nanti saya kasih gaun pengantin nenek saya, masih bisa dipakai. Nenek-nenek dong mas. Tunjangan hati yang resah. Oke, kita akan mengundang ini bintang tamu kita yang pertama ini adalah Cinta Laura. Apa kabar Cinta? Baik. Luar biasa. Cinta, gimana puasa kemarin? Kan puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi menahan emosi katanya. Ya, definitely. Kalau puasanya sendiri tahun ini paling bagus. Paling bagus, kenapa? Yes, karena paling sedikit bolongnya. Oh, paling sedikit bolongnya. Yes. Berarti tahun lalu paling sedikit puasanya atau gimana? Not really, cuman setiap tahun itu ada progress gitu. Kalau sekarang bolongnya berapa lama? Well, kalau perempuan kan ada discount ya, so generic yang itu. Yang itu doang bolongnya, Yeah. Kak? Selama... Selain itu enggak. Oh. Kalau soal emosi, tahan emosi juga, I'm still working on it. Nggak tahu kenapa aku orangnya lumayan temperamental, tapi kalau marah itu susah untuk... Kamu kalau marah kayak gimana? Nggak pakai bahasa Indonesia karena marahnya bukan misalnya ke kru film. Misalnya aku makanya passive aggressive karena marahnya aku bilang ke mami, I'm like, Mom, I really don't like this. Why are they like this? Blah 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 blah. Dan nanti mami yang pelan-pelan, guys, bisa nggak lebih cepat ya syutingnya. Jadi she's my conduit gitu. Makanya Mami dibawa mana-mana. Bagus. Terus katanya sekarang sudah belajar masak atau suka masak? I love cooking karena aku orangnya kan dari dulu health freak. Dan sekarang sejak tinggal di Amerika karena kadang-kadang males makan di cafeteria atau beli makanan di luar, belajar masak. Dan salah satu best friend aku orang Itali, so he's been teaching me how to cook. Salah satu menu favorit aku sekarang itu baked salmon. Jadi ikan salmon fillet. Ikan salmon di bake. Ikan salmon fillet di marinate pakai olive oil sedikit, di marinate juga pakai lemon, air lemon. Taruh garlic, bawang putih, dill, jadi biar wangi, kayak coriander gitu, masukin ke oven 20 menit, jadinya enak banget and it's really healthy. Wow, jadinya gitu. enak dan sehat. Yeah. Okay. Tapi ini bener, kalau kita bicara tentang cinta kan di Amerika ya. Yeah. Jadi kalau saya ke sana atau ada saudara saya tinggal di sana tuh gini. Jadi di luar itu yang namanya makanan fast food dan junk food tuh ada di mana-mana ya. Malah nyari makanan bersih tuh, makanan home cooking tuh susahnya luar biasa. It's very hard. Iya kan? Ya, apalagi sempat di Amerika, aku berat badan idealnya 50 kilo. Sempat di Amerika bulan Mei sebelum ke Indonesia 56 kilo. 56 Naik kilo. 6 kilo. Karena makanan. Karena makanannya, emang you can't resist temptations. Kemana aja ada cupcake store, ada bagel store, ada... Wah, pokoknya yang bikin aku gemuk bukan junk foodnya, bukan restoran junk foodnya, tapi yang manis-manisnya. The sugar, everything has sugar, even peanut butter. Misalnya aku lagi breakfast mau toast and peanut butter, itu bisa peanut butternya setengah jar, setengah, apa bahasa Indonesia, jar? Toples. Toples bisa aku habis. Itu kalorinya berapa? Oh my god, itu 1000 calories nyampe. Baru sekali belum kenyang tuh ya, karena baru nyamil doang tuh ya, baru nyamil. Nah, itu makanya kalau Anda lihat ya, kalau di luar tuh ya, kalau Anda nonton film di Amerika, wah ceweknya langsing-langsing, cowoknya keren-keren. Itu cuma di film doang ya. Yang di jalanan mah nggak begitu. Yang di jalanan besar-besar. Jadi sebenarnya kita yang di Indonesia ini sangat diuntungkan karena makanan kita tuh tidak separah mereka loh ya kan. Makanan kita masih home cooking, masih ini. Dan nggak bikin fat juga. Nggak bikin fat, lebih bagus makan warteg sebenarnya dibandingkan makan junk food karena fatnya beda banget gitu. Oke. Terus kamu katanya sebulan kemarin ambil job sahur. Right. Kenapa aku ambil job sahur? Pertama karena emang. Kan it's in morning, right? Yeah, tapi aku baru nyampe Indonesia waktu itu 8 Juli dan 10 Juli langsung syuting acara sahur. And New York kan 11 jam di belakang Jakarta. Jadi kalau jam 2 pagi di sini, jam 3 sore di situ.
Jadi biasanya kan ke Indonesia Sama jet aja, lag kan, ya. tapi aku maintain schedule Maintain tidur. jet lag-nya, gitu. Maintain jet lag-nya. Jadi setiap syuting sahur aku fresh karena itu masih siang-siang di New York. Nah aku tidur jam 6 pagi, itu jam 7 malam waktu New York. Jadi everything's okay. Sampai digosipin dekat sama Raffi gimana ceritanya? Yeah, it's really funny. I mean, ya aku dekat sama Raffi, tapi aku juga dekat sama cast lainnya. And they're all really nice and I'm pleasantly surprised. Karena waktu pertama ikut acara sahur itu, aku nervous. Aku takut nggak bakal get along sama siapa-siapa. Tapi ternyata they're really cool and they're very different from their TV persona. So, sama semua orang, aku temenan baik. Gitu. Di Jakarta lama? No, hari ini abis ini langsung Balik lagi ke sana? Langsung balik lagi Hari ke sana? kedua Idul Fitri ya. Sebenarnya kenapa balik ke Jakarta hanya untuk Idul Fitri doang? No, well, it's my summer holiday. Setiap tahun kan summer holiday dari Mei sampai September. Tapi aku dari waktu Mei sampai awal Juli aku ambil summer school. Karena aku pengen selesai university 3 tahun, bukan 4 tahun. And sisanya kenapa aku di sini selain untuk ketemu family, juga iya untuk acara sahur ini. It's like a present for my fans karena aku bakal lulus dari Columbia University Mei 2014, and then plannya mau pindah dari New York ke LA. Kenapa pindah dari New York ke LA? Karena habis selesai sekolah aku mau 1 tahun fokus sama acting career aku. I have a manager there. Aku pengen lihat kalau aku punya potential buat main lebih banyak film Hollywood lagi. If I succeed, great. Mudah-mudahan Amin bisa jadi international actress. Dan kalau habis, tapi kalau 1 tahun aku di LA, aku fail, aku gagal, dan gak bisa jadi international actress, it's okay, because I have a plan B. Plan B-nya aku pengen ambil master's degree aku, S2, di Harvard Law atau Harvard Business School. Dan itu 2 tahun. Habis itu kerja buat United Nations atau World Kenapa Bank. cuma 1 tahun? Why you limit that for 1 year? Because I'm a hard worker and I get what I want. Dan kalau kita nggak punya target waktu, bisa-bisa apa? Saya setuju. Tapi bukankah salah satunya juga if you want to success you don't really stop? I know, but there are 2 things that I love in life. Bukan cuman entertainment industry aja, tapi juga the more academic side gitu. Jadi buat aku kita nggak kehilangan apa-apa kalau kita cari knowledge lebih banyak lagi. But if you have to choose one, yang mana? I mean untuk sekarang, cause I'm still young, pastinya pengen jadi international actress. Apalagi aku masih punya banyak waktu. Aku sekarang 19, aku bakal punya bachelor's degree aku, S1 aku umur 20. International actress ini banyak loh definisinya. Okay. You can be just a cameo in one movie. Not and a cameo. Aku pengen jadi seorang yang accomplished, yang bisa punya role yang besar kayak Sandra Bullock atau Angelina Jolie atau Jennifer Lawrence yang main Hunger Games. Pokoknya target aku pengen bisa dapat role yang besar gitu, yang benar-benar jadi international actress, Hollywood actress, A-lister gitu. Oke, saya rasa ini luar biasa banget karena Cinta punya spirit yang kuat banget ya. Mungkin kalau orang lain melihat bisa, there can be a negative thinking in other people to say that ini orang pede banget sih, belagu banget dan sebagainya. Tapi mungkin ini harus ditangkap adalah spirit yang luar biasa untuk mencapai sesuatu. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, Cinta, saya ngeliatin kamu punya necklace di situ ada tulisannya CLK. Itu yang waktu itu dibawa ke sini juga kan? Iya, waktu itu aku udah pakai ini, tapi waktu kita terakhir ngobrol, produknya belum jadi. Ini sekarang udah jadi ya? Sekarang udah jadi. Can you show me? Yeah, definitely. Ini dijual di mana tapi di Indonesia? Oh ya, di Indonesia. Jadi ini CLK itu ada handbags. Ini salah satu tasnya, backpack, jadi casual tapi tetap, classy. Karena rantainya juga gold, so it's really cute. Question is expensive or not? Lumayan. Kalau handbagsnya 600.000 sampai 2 juta, kalau accessoriesnya 150 sampai pokoknya 300, something like that, di bawah 500.000. Di bawah 500.000. Targetnya buat siapa ya? I mean, targetnya for anybody who likes fashionable things, gitu. Tengok aku tunjukin.
ada. Kamu make nggak tapi? I always wear it. Tasnya make nggak? Selalu. Aku sekarang yang tadinya selalu suka beli handbags, sekarang nggak pernah, selalu pakai produk aku sendiri, CLK. And I always wear it, jadi itu bukan cuma publicity stunt, I actually wear it all the time. Teman-teman aku di Amerika, waktu itu salah satunya ulang tahun, dan aku hadiahin dia tas CLK. Gitu. And yeah, selain handbags and accessories, Tunggu. Teman ulang tahun kamu hadiahin tas CLK. Yep. Itu curang loh namanya. Aku sering bilang kalau aku nggak bisa go international, mudah-mudahan brand CLK ini bisa go international. Well, why not? Yeah. Terus ini katanya proyek kamu sama mami. Yes, mami aku sama aku. Kamu ngapain? Mami kamu ngapain? Jadi kalau kita bikin film, mami itu kayak directornya, aku kayak produsernya. So she's the creative one, dan aku yang harus approve. Gitu. I'm the big boss, but she's the creative one. She's like the mastermind behind it. Jadi misalnya ada desain yang aku nggak suka, aku bakal bilang, Mom, I don't like it, don't produce it. Kalau ada yang suka, aku approve, dibikin. Gitu. Oh, begitu. Kalau bisa tentang produk kamu udah ada berapa macam? Kalau necklace-nya ada 2 style. Kalau bracelet-nya masih satu model, tapi banyak. Also? Ini enggak. Oh, itu enggak. Banyak warna-warna. Kalau bags ada sekitar 18 model yang beda-beda, macam-macam ya. And modelnya ada backpack yang kita lihat di situ, ada handbag juga, ada tas yang lebih kecil kayak buat party. Kalau perempuan kan biasanya suka bawa tas yang lebih kecil kayak clutch. Tapi gini, target sebenarnya siapa? Fans kamu kah? Yeah, it's for everybody. Karena waktu aku bikin CLK ini, mindset aku bukan cuma untuk ngasih sesuatu buat fans aku yang something uniquely me, tapi juga buat semua fashion lover di luar sana. Oke, saya mau tanya nih tentang kebiasaan Lebaran di keluarganya Cinta. Karena katanya Lebaran di keluarga Cinta tuh nggak ada THR, dan juga katanya nggak ada yang namanya istilah baju baru. Katanya benar? Okay, so yeah, family aku lumayan simple. Kalau Idul Fitri itu yang paling penting kita semua gather as a family together. Karena aku kan tinggalnya di luar negeri dan banyak saudara-saudara aku juga yang sekolahnya di luar and stuff like that. Jadi Idul Fitri waktu dimana kita ketemu and catch up gitu. Ada maaf-maafan and all that. Tapi ya, THR enggak. Kenapa? Karena thankfully, alhamdulillah, keluarga aku, kita hidupnya bisa dibilang lumayan enak, dan we have everything we need. Jadi daripada kita ngasih misalnya saudara-saudara kita uang yang mereka nggak perluin, juga ya, mendingan kita kasih ke orang-orang yang lebih perlu ya. Dan kalau baju baru itu juga bukan priority buat kita, but CLK, karena ini seperti family business, nggak cuma aku sama mami aku, bakal desain kaftan juga. Kayak ini yang aku pakai sebenarnya kaftan CLK. Jadi tante aku yang desain ini, dan Idul Fitri tahun ini kita semua yang perempuan dikasih kaftan yang very fashionable gitu. Ada tulisannya CLK-nya lagi di belakang nanti. Karena ini belum benar-benar official buat for sale, masih test drive istilahnya. Belum ada, but this is a CLK product. Nggak ada yang punya. Cuman satu di dunia. Baru buat kamu doang? Iya. Terus kalau ini kan lagi hari Lebaran ya. Tadi kan Anda kan bilang bahwa maaf-maafan dan sebagainya. Kalau kamu merasa harus minta maaf, sama siapa? Definitely with my parents, karena we've established this before. Tadi kita ngobrol, yang orang yang paling kita cintain, kita paling banyak marah sama mereka, right? Jadi pasti mommy number 1 and then papi number 2 gitu. You say that dulu lebih parah dari sekarang kan? Oh yeah, definitely. Aku ngerasa setiap tahun aku jadi orang yang lebih baik, and menurut aku itu message, pesan yang paling essential dari Ramadan. Setiap tahun kita coba untuk jadi orang yang lebih baik, nggak cuma bulan Ramadan aja, tapi juga seterusnya. Oke. Jangan maminya ada di sana tuh. Jadi saya pengen denger dong kalau dari sini ngomong minta maaf seperti apa sih? Alright, hey mom. Okay, well, I guess I'm really sorry for being extremely temperamental, not just during certain occasions, but pretty much every day.
I can't help it. I am a pretty emotional person, and I know I'm not meant to get mad at you because it's not your fault that things go wrong at times. But I guess because we're just so close, I'm most comfortable, I don't know, expressing my anger and sadness and happiness to you. And sometimes you're the victim of my anger. So I'm really sorry for that, but you know I love you. And I don't want to hurt you, and I hope I can become a better daughter every single day of my life. And, you know, I'm really sorry for getting mad at you so often, but you know I never really mean it, and we always make up 5 minutes later. So I love you, Mom, and thanks for everything you've given me. Mungkin tentunya mau menjawab sesuatu gitu. Ya karena saya terlalu sayang sama cinta, jadi mungkin seluruh hidup saya tuh ya buat cinta. Jadi saya selalu memaafkan apapun yang cinta perbuat, karena memang wajarlah anak seumur dia yang penuh dengan stres dan tekanan dari kiri kanan kalau suka temperamental. Tapi dia selalu minta maaf ke saya setiap hari, dan dia juga selalu membuat saya dan papinya bangga. Jadi it's okay. I love you too. Oke, luar biasa. Tapi kalau dari, Yeah. just touch you. Yeah, of course. Although biarpun aku sedikit kayak batu, aku bisa apa terharu. Batu juga bisa pecah, Terharu ya. juga ya. Batu tuh juga bisa pecah. Tapi kalau dari mendengar kata-kata cinta tadi, minta maaf semua itu, kalau saya bisa meringkas dengan berapa kata saja atau jadi input, yang saya tangkap tuh tadi cuma berapa kata. Not occasional, but pretty much every day. Iya. Yang artinya adalah saya marah tuh nggak kadang-kadang, tapi hampir tiap hari gitu ya. Iya. Emang. Emang. Yeah, it's like that. Untung aku tinggal di New York, jadi kalau tinggal di New York nggak setiap hari. Kalau di sini setiap hari ribet terus. Aku marah setiap hari, bukan marah ke mami ya. Aku tadi udah explain, bukan karena mami, tapi karena Situations and situationnya. everything. Dan di dunia entertainment itu sangat stressful. Kita punya pressure dari orang-orang yang nonton kita. Mereka selalu ngejudge kita. Mau itu misalnya muka kita kurang cantik, atau misalnya performance kita kurang bagus, mereka komentar. And then kita juga harus punya persona yang charming. Misalnya kita harus smile sama semua orang, and that's really stressful. Kadang-kadang kan kita pengen chill aja, yang nggak ada emotion, diam aja. But sometimes we have to be like, hey guys, what's up? Jadi kita Harus basa-basi. Ya, itu capek. Oke, saya akan mengundang seorang ustadz. Nih teman saya, favorit saya nih ustadz, tapi nyebelin orangnya karena itu. Iya. Langsung aja, nih adalah Ustadz Wijayanto dan istri. Assalamualaikum. Waduh, apa? Ya. Silakan Ustadz. Cinta di sini. Nah, oke. Kalau Ustadz nih udah duduk, iya langsung saya break acaranya biar nggak kepanjangan. Jangan mana-mana, tetap di Top. Ustadz, apa kabar? Aman, terkendali, sehat. Waduh, luar biasa. Ya, Istrinya dibawa hari ini ya. Biasanya Ustadz tuh kalau kerja di mana-mana sendiri, nggak pernah bawa istri. Ya. Kali ini istrinya dibawa. Alhamdulillah, ini istri saya yang di Jogja. Saya bawa. Loh, memang di tempat lain. Istri saya satu di Jogja. Ya. Tadi istri saya yang di Jogja kata. Kalau sebenarnya sih istri saya itu 3 anaknya. Iya. Anaknya 3 kan? Iya, itu intonasi itu menentukan arti. Kalau saya bilang Mas Dedi, itu kucing, belakangnya ada kucing biar nggak kaget. Oh iya. Nah, tapi kalau intonasinya beda, Mas Dedi itu Nggak mau ngomong saya. iya. Untung pemirsa ada yang ini, ada yang ngomong kucing. Bukan saya yang ngomongin gitu, Bukan, jadi beda. bagus. Jadi beda intonasinya. Ya. Ustaz, THR. Ya, Penting THR. nggak puasa Lebaran kasih THR? Itu murni tradisi. Dia bukan satu nilai value ajaran dalam Islam sebetulnya, walaupun bukan berarti salah, karena yang bukan tradisi itu tidak mesti salah, tetapi justru sebetulnya saling memberi hadiah itu
disyariatkan itu satu di dalam orang kehilangan atau kematian. Di dalam kematian seharusnya orang itu berbondong-bondong untuk membantu, ngasih beberapa pun untuk meringankan beban. Kedua juga ketika dia suasana di dalam musibah, itu sebetulnya secara syariat. Jadinya santunan. Iya, santunan. Atau memberi sesuatu karena kegembiraan. Biasanya ada life cycle, diantaranya satu, kalau memang kelahiran, maka diharapkan orang memberi akikoh. Akikoh adalah sembelihan yang dibagikan pada tetangga sekitar. Sebetulnya kita memberi itu juga gak apa-apa. Karena memberi itu sebetulnya tidak harus dikaitkan dengan lebaran. Gak ada salahnya ya. Ya, kalau sifatnya sebenarnya tahadu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah, maka ada tumbuh cinta. Saling memberi itu tumbuh cinta. Loh. Ya, contohnya dikasih buku Magic itu sudah 3 tahun yang lalu loh. Itu dikasih bukunya. Oh, dikasih ya. Dikasih. Itu kan sudah 3 tahun, sudah 3 tahun. Itu sebenarnya sudah beranak pinak kalau hitungan bank itu. Mungkin oh iya. Iya. Nah, ini jadi gini, Cinta, saya tuh Ustadz pernah sini 3 tahun yang lalu. Saya tuh lagi bikin buku. Terus Ustadz bilang, ada nggak saya mau gitu. Saya lupa, 3 tahun lupa. Sekarang diungkit lagi sama dia. Begitu, dia belum dikasih. Udah, tadi udah dikasih. Tadi udah dikasih. Terus dia bilang, jadi kalau memberi itu artinya tandanya cinta. Cinta. Kan saya jadi ribet, dikasih, dia nggak dikasih marah, ingetin terus, dikasih dibilang cinta. Iya. Ya, cinta dalam pengertian yang bukan sesungguhnya. Kita kan sesama jenis belum ada obatnya. Kalau saya cinta lebih cinta Laura dong daripada cinta. Oh iya, benar. Ya. Jadi kalau memberi itu mah sah ya. Ya, sah. Dan itu menumbuhkan cinta. Dari cinta itulah maka nanti akan tumbuh subur iman. Karena Tuhan itu tidak pernah melihat orang-orang yang bertengkar satu dengan yang lain. Orang itu nanti akan turun ampunan Tuhan dalam 3 kondisi. Satu, maka di bulan Ramadan ini yang harus dibangun. Satu, seorang orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi orang tua itu ada 3, satu orang tua kandung atau yang mengasuh, kedua mertua, karena anak turun kita dari mertua. Kalau masih punya, tapi kalau udah cerai ya sudah nggak punya, kasihan. Ya kita doakan mudah-mudahan laku kan. Mosok sendiri buat apa ada alat gak ada manfaat. Ya itu yang ketiga adalah pimpinan, guru-guru, dosen-dosen, kiai-kiai, siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Untuk kita apain itu? Untuk kita apresiasi, untuk minta maaf. Kalau itu ada hubungan yang tidak beres, Tuhan pun tidak akan membereskan hubungan itu. Oke, jadi orang tua, mertua, dan orang-orang yang ada jasa orang yang bagi berjasa. kita. Yang kedua, kalau ada istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya, maka Tuhan tidak akan menurunkan ampunan pada dia. Dan juga suami-suami yang suka mendolimi istri. Tapi yang kedua ini saya nggak tertarik. Iya, sama saya juga. Istri-istri yang dan yang ketiga, orang yang saling bertengkar satu dengan yang lain. Jadi pertengkaran ini membuat Tuhan tidak akan melihat kedua-duanya. Oke. Makanya jangan diisi dengan itu. Jangan diisi. Nah, tapi Ustaz sendiri kalau pada saat Lebaran ini kan bicara tentang THR, ngasih ke istri nggak? Saya lebih dari itu, tidak menunggu Lebaran. Masa mau ngasih istri aja nunggu Lebaran? Kita amat sih. Tapi kan Anda katanya tidak romantis. Istri Anda pernah mengatakan suami saya ini orang paling tidak romantis sedunia. Tapi realistis. Artinya realnya dihitung banget gitu. Oh, percuma romantis kalau tidak realistis. Ya, harus realistis. Tapi Anda bisa romantis tidak? Ya nyatanya punya anak 3 gimana bisa itu semuanya? Oh, Anda kan tidak tahu kalau itu kepaksa apa tidak sang istri? Ya, paksa apa enggak, yang penting ada hasilnya daripada masih lumayan kan? Tapi bisa romantis? Ya masa berhubungan tanpa romantis sih? Oh iya. Nah, saya mau tahu dong kalau bisa romantis saya punya bunga. Coba gimana sih caranya Ustadz kalau romantis ke istri? Ya, this is not my tradition. Ya, tapi saya ngasih bukan berarti saya ada rasa ya. Saya ini cuma nitip. Saya tahu ada rasa, tapi saya tidak sebaliknya. Jadi mohon maaf. Jadi bukan tradisi ya? Bukan, this is not my tradition. Istri saya jauh saya lebih senang bunga deposito sebetulnya. Sama aja, lu kayak gitu aneh. Ya masa saya harus turun ke bawah untuk semuanya. Ya bunga ini apa sih sebenarnya? Rose. Nanti tolong dijual ya untuk masakan.
Yang romantis apa? Oh iya, oke. Alhamdulillah, memang bulan ini bulan mau ulang tahun istri saya. Jadi sekaligus ini bukan properti dan memang bulan ya? Iya. Oh, ini sekaligus buat hadiah ulang tahun? Iya, semua. Tahun Termasuk depan. tas-tas yang tadi mana? Diambil. Insya Allah saya ikhlas Pak. Iya, masalah. Kapan ulang tahunnya? Tahun depan. Memang saya majukan. Iya, diajukan. Begitu saya sangat apresiasi sampai belum waktunya sudah iya, saya. saking cintanya, jadi tahun depan sudah dikasihkan sekarang. Iya. Sirik tanda tak mampu. Ya. Ya tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Silakan silakan. Terus kalau bicara tentang minta maaf nih, Ustadz, saya mau tahu kalau seorang Ustadz yang paling punya banyak salah terhadap siapa? Itu di luar ke saya ya. Ya, pertama orang terdekat kita. Karena terdekat. musuh yang paling kejam adalah teman yang paling dekat. Oh, musuh paling kejam, teman paling Ya, dekat. karena ada hukum begini. Setiap orang itu, manusia itu dengan binatang beda. Manusia itu pertama ketemu itu pasti akrab sekali. Tapi lama-lama nanti akan jadi ada perselisihan, pertengkaran. Kalau binatang enggak. Pertama bertemu itu pasti akan ada pertengkaran, tapi habis itu rukun. Nah, maka pergesekan itu sangat mungkin. Maka musuh yang paling kejam itu biasanya teman yang paling dekat. Teman Maka paling dekat. siapa yang paling dekat? Pertama, banyak bersalah kepada orang tua. Kenapa di dalam semua ayat dan hadis orang itu pertama kali yang harus dimintai maaf orang tua? Karena satu, kalau kita itu orang tua kita ngejan keluar kita, ibu kita ngejan keluar kita. Jadi kedua, orang tua itu kebetulan istri saya sering keluar negeri. Belagu banget Anda. Ya ke Parung, ke Tangerang, kayak itu semuanya. Ya kebetulan dia di internasional, ya apa ya? Ya, membantu di kantor internasional, urusan Internasional. Jadi dia harus ngajar di Malaysia, Indonesia, Thailand, Kamboja, terakhir di mana? Di China, di Jordan, di India. Dan saya juga sering pergi. Anda ikut nggak itu? Enggak dong, urusan sendiri dong. Ya, Dia ganti ngurus anak-anak. Ya. Masa dia Ya. terus yang pergi? Kalau isinya pergi ke luar negeri muter-muter, Anda ngapain di rumah? aku juga muter-muter tapi di rumah. Dan itu yang mau saya terangkan, ketika dia sakit, anak saya sakit. Artinya ketika pergi, dia anak sakit. Dan sakitnya anak itu semuanya jadi sakit. Kalau bapaknya sakit, anaknya nggak ikut sakit. Dan ketika dia sakit, saya sampai berdoa, ya Allah, bahwa yang sakit saya saja. Biar anak saya itu sehat. Jadi orang tua itu mau menggantikan anaknya. Tapi sehebat apapun Mas Edi tidak mau menggantikan orang tuanya. Ya Tapi Allah, saya pernah sakit, saya gitu kok. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz saja yang sakit. Iya kan gitu. Maka musuh yang paling kejam itu teman yang paling dekat. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti jam mana-mana tetap di Hitam. Oke, seperti biasa nih kita masuk ke dalam sebuah episode, segmen bermain. Jadi sebab how good you act untuk mentransfer pikiran Anda ke lawan main. Jadi nanti ada kata dibuka, Cinta harus mempraktekkan, Ustadz harus tebak, Ustadz buka, Ustadz harus mempraktekkan. Akan lucu sekali kalau Ustadz mempraktekkan, Cinta akan tebak. Ya, silakan Cinta di sini. Yang pertama nih, saya mau tahu kalau Ustadz dulu biar Cinta yang mempraktekkan dulu ya. Ustadz pegang. Tidak boleh ngomong ya. Oke. No words. Oke. Jabat tangan, Sungkem. sungkem. Yang lebih tua, kedua orang tua, dua orang tua. Oke. Sungkeman orang tua, masuk. Gak apa-apa, tapi masuk. Oke, nah sekarang kita mau tahu. Cilaka. Ayo. Naik motor. Mudik. Ya. Naik pesawat. Naik gembira. Nyaris. Ya, gimana ya? Happy. Dah. Senang mudik. Soalnya dia nggak kenal kata-kata itu. Harus pakai bahasa Inggris dong. Udah betul tuh terjemahannya aja. Ini. Mudik. Heboh gitu aja udah. Tapi dia nggak tahu. Iya, cuman bahasa. Tahu kata heboh nggak?
Oh, pernah dengar tapi nggak mungkin aku bakal. Tapi pernah dengar kan? Tapi pernah dengar kan? Jadi Anda yang salah. Yang salah Nggak. yang bikin pertanyaan. Dia pernah dengar. Dia pernah dengar heboh. Nggak bisa. Tapi nggak mungkin dia. Nggak mungkin dia pernah dengar heboh. Pernah dengar tapi nggak ada di dalam vocabulary itu ngayal ini. Tapi dia pernah dengar. Ya voting menang kita, jadi tetap ada yang kalah. It's so hard. Makan. 2. Makan. Ketupat. Itu udah benar. Oke. Benar, ketupat sudah benar. Makan. Ketupat lebaran. Enak. Apa? Kuat. Gizi. Hampir. Makanan apa? Ketupat. Enak, bergizi. Lu dari tadi nggak berubah-berubah. Begini doang gimana orang nebaknya? Gimana coba yang kata kedua actingnya? Tadi ini udah dapat. Ya, ketupat. Ya. Gini. Bisa. Oh iya. Motong. Memotong ketupat. Memotong ketupat. Apa? Susah banget sih. Ketupat sayur. Anda tadi ngintip kan? Iya. Susah kata kedua. Saya sebenarnya tahu, cuman biar jadi permainan saja. Ayam. Pakai gini ayam. Nggak pakai ngomong ayamnya. Ayam. Ayam pakai begini, ayam disebutin. Ayam, opor ayam. Ya. Tanya belum? Ya, diulang. Gitu. Ayam. Terus Mas udah. Opor. Enak. ya udah betul. Terakhir. Yang mana? Mau yang mana? Atas. THR. Nyaris. Like this, what is this? Salam. Ya. Salam THR. Salam-salaman. Lucu amat. Pengen ya. Salam. Tapi salam benar ya? Salam. Terus kalau gini ngapain? Salam dekat. Ya, nyaris. Yuk. Salam sebelah-sebelahan. Salam opposite. Ya, kalau ini ada terus diapain ini? Pegang. Ya. Sentuh. Salam sentuh. Gini. Salam nempel. Right. Terakhir ya. Oke. Terakhir. Memberi THR, uang. Memberi uang THR. Oke, mungkin dia salah arah, saya yang gitu. Yeay. Memberi dan menerima. Beri dan memberi. Kata Ibu Budi lain. pergi ke pasar. Iya. Kata lain untuk Memberi. menerima. Take and give. Oh, bahasa Indonesia ini. Kasih. Terima kasih. Kan aku dikasih. Ya, Akunya- terima kasih. Iya bener dia, kan dikasih, lu nya terima kasih, bener. Alright. Tapi aku receivernya. Menerima. Menerima Kata lain sedekah. untuk menerima. Sinonimnya. Menerima. Coba, matamu biar kelihatan dari anu. Ayo ya. Nggak seru. Tapi THR-nya benar. Ada handphone sebentar, ada nyala. Ya. Anda ini ngapa? Handphone ini ada handphone. Nah, THR ya, dapat THR. Tepuk tangan semua. Ada. Handphone bunyi tadi. Ada masalah. Oke, saya akan buktikan bahwa orang itu mudah dipengaruhi. Boleh ya, saya praktekkan sedikit aja. Tolong tangannya diginiin. Ayo masuk sini. Ini, no. Ini naik ke atas. Oke. Lebih kencang lagi, gerakin. Lihat saya ya, lihat saya. Nggak usah pakai Deddy Corbuzier, nggak usah lama-lama susah jadi belajar illusion segala macam ya.
semuanya. Magician nggak usah terus bikinnya lagi, pegang dagu. Nah kan, berarti saya bilang dagu begini, dia langsung begini. Tapi itu 6 kali jadi seperti itu. Tapi Ustadz, maaf Anda salah. Iya. Memang dia dagunya di sini. Iya. Oh gitu ya. Cinta kalau lebaran kamu kan di luar kan you cook yourself and everything, bikinnya sudah salmon apa tadi, baked salmon. Terus I don't know what you cook. Tapi makan ketupat nggak? Mungkin kadang-kadang sedikit aku cobain ketupat, tapi makanan Ramadan, Lebaran kan banyak yang banyak santannya ya. And aku kurang ngefans sama makanan yang banyak santannya. So biasanya kalau Lebaran aku makanannya beda sama yang lain. Kenapa dengan makanan yang banyak santannya? It doesn't sit well in my stomach. Aku kadang suka sakit perut habis makan yang ada. Bukan karena takut gemuk? No, definitely not. Di Amerika aja naik 6 kilo dari kita omongin. So it's not because of that. Emang reaksi perut aku sama santan itu kurang bagus. Kurang sepaham lah gitu ya. Sekali lagi dan Norman tetap di Hitam Putih. Cinta sendiri pernah Idul Fitri di luar? Waktu masih tinggal di luar negeri, waktu masih kecil, but not really. Karena waktu masih kecil aku masih kurang ngerti yang namanya Ramadan. Terus banyak negara yang aku tinggalin bukan negara Islam. Jadi biarpun Ramadan biasa aja, orang-orang masih pakai baju whatever, nggak ada yang puasa. So itu mami kasihan, mami sendiri setiap Idul Fitri waktu kita luar negeri. But sejak aku pindah ke New York juga belum pernah Ramadan di luar negeri karena so far setiap Ramadan itu lagi summer holiday, jadi aku di sini. Jadi baru pertama kali Ramadan beneran itu di sini di Indonesia. Baru di Indonesia, Oke. Terus kalau Ramadan sendiri ya buat kamu kan tinggal di luar ya kan. Terus I think pergaulan juga pasti beda. Artinya apa buat Cinta? Menurut aku, does it really means anything for you? It definitely means something. Kayak kita omongin tadi, Ramadan itu reminder yang besar buat aku apa yang kurang dari aku. Kan banyak orang menurut aku hypocritical banget. Mereka bilang, oh kita harus puasa yang full, harus sholat 5 kali sehari, tapi mereka habis Ramadan selesai balik ke kehidupannya yang biasa. Mereka balik ke kehidupan mereka yang biasa, terus semua yang mereka udah bangun di bulan Ramadan mereka lupain gitu aja. Buat aku it's different. Ramadan itu sebagai reminder buat aku, kayak aku kan orangnya sering marah ya. It's a reminder for me that I gotta be a better person. Jadi selama 1 bulan ini aku terus train diri aku sendiri supaya bisa lebih sabar, lebih baik. Dan itu aku berusaha sebisa mungkin untuk di-maintain seterusnya sehabis bulan Ramadan. Ya, mungkin buat Ustadz lah, apa artinya Ramadan sendiri buat Anda Ustadz? Pertama, Ramadan itu bulan keberkahan ya. Itu berkah yang jelas adalah saya diundang di Hitam Putih. Itu berkah. Berkah itu ya? Iya, berkah itu. Mudah-mudahan minimal saya memberi berkah lah gitu. Yang kedua, jelas Idul Fitri itu tentu dari bahasa Arab ya. Kalau dari bahasanya Cinta Laura jadi Idul Fitri. Gimana Idul Fitri gimana kalau bahasanya di New York kan? Aku sih bilangnya Idul Fitri. Idul Fitri itu ya. The R is very strong. Very strong ya itu. Hebat-hebat di New York itu anak kecil-kecil udah pintar bahasa Inggris luar biasa. Iya kan? Luar biasa ini. Aidul itu dari bahasa Arab. Sebab kalau Aidul bahasa Jawa artinya ke selatan. Aidul, alor, aitan sama Allah. Aidul itu dari 2 kata. Satu Aid berarti perayaan, celebration. 2, Aid bisa berarti kembali. Jadi orang dari Wonosari, orang dari Jogja, orang dari Solo, lama di Jakarta, balik lagi ke sana disebut Aid juga. Aid. Fitri dari kata fitroh, tapi juga bisa dari kata iftar, yaitu makan. Maka hari makan seluruh dunia, pelapar. Maka di Idul Fitri dilarang berpuasa. Siapapun harus bisa makan, yang punya rezeki
banyak harus memberi makan orang miskin. Fitri juga berarti fitroh. Fitroh itu mencangkup 4 hal. Jadi kebaikan, kebenaran, karena yang benar belum tentu baik. Benar itu belum tentu baik. Baik belum tentu benar. Robin Hood itu baik, tapi nggak benar. Dia nolong orang miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya. Jadi itu baik, tapi nggak benar. Benar juga harus baik. Ada orang ditanya, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mati. Mau kemana? Pakai seragam itu ya mau sekolah. Gitu. Misalnya seperti itu, maka walaupun benar tidak boleh. Benar harus baik dan indah dan suci. Nah, indah dan suci. Maka Idul Fitri mengembalikan orang pada nilai-nilai kebenaran. Suci, supaya suci lahir batin, maka minta maaf. Suci harta, harus berbagi. Waktu Ramadan dan sebagainya, bulan Ramadan sering ditinggal nggak sama Ustadz? Nggak usah, yang itu nggak usah dijawab, yang lain aja. Sebetulnya sama ya Mas. Jadi maksudnya memang kegiatan dia itu sehari-harinya di luar bulan Ramadan pun kan memang banyak di Jakarta. Hanya memang kalau Ramadan lebih panjang gitu. Kalau hari biasa, maksudnya bulan lain itu Selasa sampai Jumat itu pasti dia ada di Jakarta. Kemudian Jumat sore atau mungkin Sabtu pagi pulang ke Jogja. Hanya kalau Ramadan memang kadang Senin sampai Sabtu gitu baru pulang. Nah, ya caranya kadang saya yang harus nyusul ke sini gitu, atau kemana dia pergi ke luar kota mana saya ikut nyusul ke sana gitu. Kalau ditinggal-tinggal suka marah nggak istrinya? Tergantung ya ninggalnya untuk apa. Kalau ninggalnya cari duit masa marah gitu. Oh, memang sama pertanyaannya, nggak bisa. Ini suami istri udah satu tipe gitu loh. Yang satu realistis, yang satu sangat amat menggunakan realistisnya itu. Jadi cuma pertanyaannya nggak bisa. Saya lebih ke ini ya, karena kadang dia itu orangnya kan nggak enakan. Maksudnya itu kan depan Anda saja. Maksudnya hampir nggak bisa mengatur waktu karena nggak enak, sudah ada orang yang janjian. Itu alasan keluar rumah. Iya, memang mungkin juga seperti itu ya. Saya memang belum begitu. Hanya kalau marah enggak ya, cuman kadang memang cemburu gitu dalam tanda kutip ya. Karena lebih sering gitu untuk pergi gitu, keluar dibandingkan untuk di rumah. Memang. Tapi suami yang baik kah? Oh iya, baik sekali. Kalau tidak baik saya tidak bertahan sampai seperti ini. Oke, terima kasih. Cinta, my last question deh. Tadi saya mau nanya, kan Anda tadi bilang you're emotional ya, gampang marah dan sebagainya. So pertanyaannya, what make you really angry in life? I don't know. I'm a super anxious person. Setiap hari, setiap menit, mungkin hampir setiap detik aku selalu mikirin, like, is what I'm doing enough? Gitu. Karena aku orangnya overachiever, I'm a perfectionist, I'm very ambitious, dan aku punya goal yang benar-benar susah tapi possible untuk bisa aku achieve. And aku orangnya super organized. Papi aku kan orang Jerman, dan orang Jerman orangnya pokoknya everything udah di-plan dari jauh-jauh hari gitu. Dan sometimes yang bikin aku sering banget marah itu things don't go according to plan. Dan aku paling benci kalau sesuatu tuh nggak jalan seperti plan aku. And of course, yeah, and that's life, and that's the entertainment industry. Kita nggak pernah bisa ngelakuin semuanya exactly seperti apa yang ada di plan. Gimana ya? Pokoknya aku orangnya selalu worried gitu. Like, aku bakal dapetin apa yang aku mau nggak? And then apa yang aku kerjain itu cukup nggak? Like, I'm always thinking. Aku selalu analyze diri aku sendiri. Jadi makanya mungkin aku emotional karena kadang-kadang banyak banget noise di kuping aku, dan aku udah nggak bisa handle lagi karena di dalam otak aku udah ada noise sendiri gitu. Well, I think buat Cinta sih ya, maybe sharing pengalaman. That's true. I was like that also. Tapi mungkin dalam hidup itu seperti ini. Misalnya, there's always first thing first. Dan kadang-kadang akan keluar hal-hal yang harus dilakukan dulu, walaupun harus mengorbankan hal yang lain. Gitu. Karena nggak mungkin kita bisa dapetin segala sesuatu yang kita mau kan. Jadi mungkin kalau buat saya biasanya menaruh first thing first, apa yang harus saya lakukan walaupun harus mengorbankan hal yang lain yang sebenarnya dua-duanya penting gitu ya.
Mungkin yang paling susah adalah menentukan yang mana duluan yang harus kita capai dulu dalam hidup. Which is not easy, of course. Well, selamat Hari Raya Idul Fitri buat Anda semua. Terima kasih sudah hadir di sini, Ustadz. Maaf Lahir dan batin. Kita ketemu tahun depan. Insya Allah. Ya. Tapi saya selalu ingat sama Ustadz. Pokoknya kalau misalnya setiap Ramadan saya selalu nanya, Ustadz ada di luar negeri nggak gitu. Kalau nggak ada ya kesini lagi pasti. Menyimpulkan tadi yang dibicarakan ya, tadi Ustadz mengatakan kalau manusia itu beda sama hewan. Manusia itu kalau awalnya dekat lama-lama musuhan ya. Kalau hewan biasanya musuhan dulu ribut, lama-lama dekat. Saya ingat dengan pelajaran psikologi saya dulu tuh ada yang namanya human hedgehog. Saya lupa kalau nggak salah Eriksons dari Eriksons, yang artinya adalah manusia itu seperti landak gitu. Kalau misalnya dia jauh ingin dekat, kalau dekat dia akan tusuk-tusukan gitu. Dan ternyata setelah dipelajari dengan rutinitas dan dengan survei, ternyata 90% kejadian yang tidak enak dalam hidup manusia itu, jadi ada 1000 orang disurvei hidupnya, ditanya kenapa ini terjadi, keputusan apa yang diambil dan sebagainya. Ternyata 90% kejadian tidak enak dalam hidupnya itu terjadi karena keputusan diri sendiri. Karena pengambilan keputusan diri sendiri. Jadi bukan karena lingkungan luar, tapi karena pengambilan keputusan yang salah terhadap diri sendiri gitu. It's a wrong choice to take the actions maybe. Jadi mungkin ketika kita harus merubah sesuatu, mungkin kita harus melihat bahwa kalau benar secara penelitian 90% kejadian tidak menyenangkan dalam hidup kita adalah salah memilih dalam hidup kita sendiri itu 90%. Makanya harus dirubah sebenarnya bukan orang lain, tapi kita coba merubah yang 90% itu sendiri, merubah diri kita dulu. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.